Salam berjumpa kembali Bapak Ibu, saudara-saudariku, teman-teman, sahabat-sahabat yang terkasih dalam Tuhan. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi untuk mempersiapkan sedikit waktu mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari Penginjil Matius bab 26 ayat 14 sampai 25. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku, supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak padanya. Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku." Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Dan dengan hati yang sangat sedih berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan." Ia menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab katanya, "Bukan aku ya Rabi." Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, Penginjil Matius yang kita dengarkan tadi mengisahkan kepada kita tentang Yudas yang mengkhianati Yesus. Bagaimana ekspresi Yudas atau aktivitas yang dilakukan Yudas dalam konsep pengkhianatan itu? Yudas pergi menjumpai orang-orang atau kepala-kepala orang Yahudi pada waktu itu atau imam-imam. Lalu kemudian di sana terdapat sebuah negosiasi ya. Kesepakatan. Yudas mengatakan, "Apa yang akan kamu berikan kepadaku kalau aku menyerahkan dia kepada kalian?" Nah, mereka mengatakan 30 keping perak. Jadi 30 keping perak ini diberikan kepada Yudas. Nah, dan tentunya bahwa Yudas nantinya akan melakukan suatu pekerjaan di mana dia akan menyerahkan Yesus atau menunjukkan tempat di mana Yesus itu mudah ditangkap. Sebab selama ini Yesus itu menghilang dari mereka ya, cepat menghilang atau menghindar dari usaha mereka untuk menangkap Yesus. Teman-teman saudara-saudari yang terkasih, dalam suatu kesempatan perjamuan bersama murid-muridnya, Yesus ya sudah tahu bahwa Yudas Iskariot itu sudah mengkhianati dia, sudah menjual dia. Dan oleh karena itu Yesus mengatakan bahwa dalam perjamuan makan itu, salah seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Itu sebuah informasi, sebuah berita yang mengejutkan mereka semua. Sebab mereka tidak pernah berpikir sampai ke sana bahwa ada di antara mereka yang melakukan pengkhianatan terhadap guru mereka sendiri, terhadap orang yang mereka sanjung, terhadap orang yang mereka banggakan, terhadap orang yang mereka andalkan. Ya, semuanya itu sudah ada dan sedang terjadi. Yesus tahu siapa yang melakukan itu, sehingga kemudian para murid itu berusaha untuk membela diri mereka masing-masing ya. "Bukan aku ya Tuhan." Yudas pun tidak luput dari pernyataan, "Bukan aku ya Tuhan."
Yesus mengatakan engkau mengatakannya. Tetapi teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, menarik ya. Yesus itu mengatakan bahwa memang dirinya itu akan pergi. Akan pergi meninggalkan murid-murid, meninggalkan dunia ini. Tetapi celakalah orang yang menyerahkan dia. Alangkah baiknya itu dia tidak dilahirkan di dunia ini. Atau sebuah teguran keras ya, atau sebuah peringatan keras ya. Marah sebenarnya, ekspresi kemarahan. Karena orang-orang yang dia percaya yang nantinya akan menjadi kaki tangan Yesus ya, dalam arti tanda kutip ya, mewartakan kebenaran ke seluruh dunia ini, ternyata ada yang mengkhianatinya, atau ada duri di dalam daging dalam duri, atau musuh di dalam pakar ya. Jadi itulah posisi Yudas Iskariot ya, menjadi pengkhianat Yesus. Nah, teguran itu adalah teguran yang diarahkan kepada Yudas Iskariot tentunya. Ya, jadi teman-teman, saudara-saudara yang terkasih, kita bisa mengatakan tindakan atau perbuatan Yudas Iskariot itu ya tidak terpuji, tidak berkenan bagi Yesus. Karena perbuatan itu ya menggambarkan suatu tindakan kejahatan yang menjatuhkan sesama, yang berusaha untuk demi sebuah kepentingan bisa melakukan segala cara, demi sebuah keuntungan pribadi, harga atau sesuatu yang bernilai diperjualbelikan begitu saja. Dia menjual Yesus dengan harga 30 keping perak kepada orang-orang yang memang mempunyai rasa atau menyimpan dendam kepada Yesus, atau menjual Yesus kepada kejahatan, boleh dikatakan seperti itu. Teman-teman, saudara-saudari yang terkasih ya, pesan mungkin yang penting untuk kita, diri kita mungkin pernah menjadi gambaran atau ekspresi dari diri Yudas, karakter Yudas. Kita menjadi duri di dalam daging, kita menjadi duri di dalam komunitas kecil, atau kita menjadi orang yang berwajah malaikat di tengah sebuah perkumpulan kecil kita, di tengah sebuah organisasi, di tengah sebuah institusi dan sebagainya. Kita seolah-olah berada pada posisi itu, tetapi ternyata kita mempunyai rancangan lain untuk menjatuhkannya demi kepentingan pribadi. Ya, tentu perbuatan ini ya dalam konteks sosial itu merugikan organisasi, merugikan institusi, ya teristimewa ya menjatuhkan orang yang mungkin berpengaruh di situ. Jadi ya tindakan kita itu ya bukanlah sebuah tindakan terpuji, tapi tindakan kita itu adalah tindakan yang sudah menyimpang dari nilai-nilai sosial, nilai-nilai atau standar-standar organisasi ya, yang mesti dilakukan oleh setiap anggota. Dia melanggar etika di dalam organisasi itu sendiri. Teman-teman, saudara-saudara yang terkasih, ya diri kita dalam posisi seperti itu ya, kalau seandainya kita bertindak seperti itu, tentu berada dalam persimpangan jalan. Antara kita mau mengikuti organisasi kita, ataukah kita menjualnya. Kalau kita menjualnya, ya kita berada di dalam sebuah situasi keterlepasan, keterasingan dari organisasi itu sendiri, karena ada sebuah kepentingan pribadi. Kalau kita kembali kepada konsep iman atau ke dalam penghayatan iman kita atau ajaran agama kita masing-masing, jadi hal seperti itu ya tidak dikehendaki oleh yang kuasa. Dalam konteks bacaan Injil ya, kalau kita sebagai orang yang telah dibaptis, perbuatan itu bagi Yesus itu adalah perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang tidak terpuji. Bahkan itu dikutuk oleh Yesus sendiri, disindir oleh Yesus sendiri, bahwa perbuatan itu ya bukanlah suatu perbuatan yang akan menjamin kebaikan bersama, tetapi itu akan menghancurkan diri sendiri, tetapi sekaligus membuat kita menjauh. Keretakan sosial itu bisa terjadi di sana. Ya, jadi teman-teman, saudara-saudari, perbuatan menjatuhkan sesama itu ternyata di mata Allah itu merupakan suatu perbuatan yang tidak baik, dikritik oleh Allah sendiri atau disingkirkan oleh Allah sendiri, boleh dikatakan seperti itu ya. Dan dengan demikian ya, itu merupakan kategori dosa juga ya. Ini kan perbuatan yang memang mementingkan kepentingan diri sendiri ya. Itu kalau dilihat dari kacamata iman. Kalau mungkin dari kacamata sosial ya, perbuatan itu adalah sebuah perbuatan yang merusak tatanan-tatanan sosial ya, etika sosial ya.
di mana kita hadir di situ sebagai seorang pemberontak terhadap kemapanan sosial ya, terhadap etika sosial yang sudah ditetapkan bersama menjadi landasan perilaku kehidupan bersama. Teman-teman, saudara-saudari, semoga bacaan hari ini ya mengingatkan kita untuk setidaknya tetap bertindak sebagaimana adanya dalam landasan kebenaran yang sudah ditetapkan oleh Allah sendiri kepada kita masing-masing. Amin.